Selamat datang tante-tante, om-om, dan semua sekalian. Selamat datang di channel. Selamat menyaksikan. Bagi kalian yang masih muda-muda dan mudi-mudi, tolong jangan beli rokok batangan di Alfamart karena itu sangat berbahaya. Ya, kita langsung saja ke filmnya. Kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Shot Caller tahun 2017 dengan IMDb sekitar ratingnya 7,3. Film ini bermula dari seorang biasa saja yang bernama Jacob yang mempunyai istri dan seorang anak yang bernama Joshua yang masih kecil. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa pemain-pemain di film ini saya tidak kenal semua, jadi mereka pasti biasa saja. Di suatu malam yang indah dan cerah, Jacob dan istrinya bersama beberapa rekan mereka makan dan minum minuman keras di restoran ternama. Tak disangka dan tak dinyana, Jacob yang lagi pusing akan minuman-minuman keras itu menyetir pulang dan sesuatu pun terjadi terhadap mereka. Yeah, that's right, partner. Dari hasil tabrakan itu, seorang rekan mereka yang bernama Tom meninggal dunia. Dari kesalahan Jacob yang membawa mobil dengan keadaan mabuk, maka pengadilan menjatuhi hukuman kepada Jacob sebanyak 7 tahun penjara. Dan dari cerita itulah babak besar dalam hidup Jacob berawal. So you gotta stand up for yourself, because once you're marked in there, it will never end. Jennifer's suing us for wrongful death. I ran the red. I killed Tom. I'll never see Tom again. I'm responsible. Bagi seorang Jacob yang tidak mempunyai catatan kriminal, penjara seperti ini sangatlah brutal dan dia menyadari bahwa untuk bertahan dalam penjara ini, dia harus punya keberanian. Dengan pemikiran seperti itu, untuk bertahan di penjara, sekonyong-konyong besoknya, pas pagi-pagi buta, Jacob mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari seorang kulit hitam. Let's check yourself, Peckerwood. Fish has heart. Melihat keberanian Jacob berkelahi dengan geng kulit hitam, maka salah satu geng kulit putih merekrut Jacob. You take a shit, whatever. You stick to your own race. The only thing we got in here is our respect. Bro, find out how a white boy fights. Find that We out. don't have a problem. No problem. No. Setelah masuk di geng barunya, Jacob dikenal dengan sebutan Money. Dan untuk tetap berada di dalam geng itu, kepala geng itu menyuruh Jacob untuk menyelundupkan kokain dan heroin dan obat-obatan terlarang lainnya dengan menggunakan balon yang harus Jacob masukkan ke dalam pantatnya. We'll load her in Jenkins. Let's go. Keep good hygiene. Keep putting in that work, money man. Setelah banyak berhasil dengan pekerjaannya, ternyata ketua geng kulit putih ingin menggunakan Jacob untuk membunuh seseorang di geng lain. Ini bukan hanya untuk memperkuat kedudukan Jacob di geng itu, tetapi juga untuk si bos bisa memperkuat kedudukannya sendiri. Alright, they're popping them. It's time. Merasa tidak ada lagi pilihan dan tidak dapat memikirkannya, Jacob pun ketiduran, melakukannya. Inilah kali pertama Jacob melakukan pembunuhan. Beberapa waktu berlalu,
Kini Jacob tampak seperti seorang gangster dengan kumis dan jenggot yang menawan. Pada suatu hari yang cerah, ketika sedang duduk-duduk bersantai dan ngopi bareng di warung Koaseng, Jacob mendapati bahwa ada seseorang bernama Herman Gonzalez yang sangat berpengaruh di dalam ataupun di luar geng ini. Ternyata tak disangka-sangka, Jacob mempunyai pemikirannya sendiri. Ketika terjadi perang antar geng di dalam penjara, Jacob mempergunakan keadaan itu untuk mendapatkan respect dari Herman Gonzalez. Ketika seorang lawan hendak menyerang Herman Gonzalez dalam pertikaian tersebut, dia langsung memakai jurus andalannya, yaitu seruduk bagong untuk menyelamatkan Herman. Sehingga Herman Gonzalez pun merasa berhutang budi padanya. Namun, karena tindakan Jacob ternyata terekam oleh CCTV penjara, maka Jacob dinyatakan bersalah dan ditambahi hukuman dan dipindahkan penjara. Istrinya sangat sedih melihat Jacob dan disinilah Jacob mengatakan bahwa It's over. Forget I exist. yang dalam bahasa Jerman berarti lupakan aku. Saat sampai di penjara baru, Jacob langsung bertanya siapa yang berkuasa di sini. Dan dari teman sekamarnya, dia mengetahui bahwa Redwood lah yang berkuasa. Who's got the keys here? Redwood from the brand? Setelah mengobrol-ngobrol dan ngopi bareng di warung Koaseng, ternyata Redwood bukanlah seseorang yang sangat berkuasa di situ, tetapi seseorang bernama The Beast lah yang berkuasa. Dan Redwood mengatakan bahwa The Beast di penjara terpisah. 400 yards to my 6. Dan untuk mendekati The Beast, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan yang berbahaya. Benar saja, ternyata setelah melakukan perkelahian tersebut, Jacob yang sekarang terkenal dengan nama Manny dipanggil untuk menghadap The Beast, dengan diantar oleh sipir yang merupakan anak buah The Beast. Adapun The Beast adalah pimpinan gangster yang paling berbahaya di dunia, di mana The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di dalam dan di luar penjara. Akhirat saja yang The Beast belum bisa sentuh sepenuhnya. Sebagai contoh, misalnya Robert, sipir anak buah The Beast, yang mengantar Jacob menemuinya. Ia mendapatkan gaji tetap dari The Beast untuk melakukan hal-hal yang The Beast inginkan. Dengan bergabungnya Jacob dalam geng terparah ini, otomatis Jacob harus mematuhi semua kata-kata The Beast. Welcome to the family, brother. Waktu berlalu dan Jacob bebas bersyarat. Jacob sangat senang karena dia yang sebenarnya orang biasa yang dipenjara hanya karena kecelakaan mobil dapat menghirup udara segar kembali. Tapi ternyata tak semudah itu, coy. Itu dikarenakan The Beast memerintahkan Jacob untuk melakukan bisnis haramnya di luar penjara. Dan selain itu, Jacob tak mampu menolak karena The Beast mengancam keselamatan istri dan anak Jacob. Think of your family in this decision. Excuse me. Good answer. Saat keluar dari penjara, Jacob langsung dijemput oleh Shotgun, teman di penjaranya yang telah duluan keluar. Dan dia diajak ke sebuah pesta atas kebebasannya. Tapi, di malam yang indah dan hingar-bingar itu, terjadi penembakan yang sepertinya ditujukan kepada Jacob. Everything okay? Berhasil selamat dari penembakan, pagi-pagi buta Jacob menemui Herman Fernandez, orang yang dia pernah tolong di penjara. Tujuan Jacob datang ke sini yaitu bermisi senjata seperti yang diperintahkan oleh The Beast. Their signature cards too. Selain itu, Jacob juga berhasil menemui istri dan anaknya tanpa diketahui siapapun. Karena jika ada orang yang tahu, polisi ataupun gangster, keluarga Jacob tidak akan selamat. Sampai sini, saya harus memberikan penjelasan bahwa sebenarnya
Jacob tidak ingin menjadi penjahat, apalagi masuk lingkaran geng The Beast. Dia hanya bertahan hidup dan hanya mencari uang untuk keluarganya. I told you not to bring him, Gabe. I know, but he wanted to be here. Stay away. Babak berikutnya dari Jacob yang terlanjur berada dalam lingkaran setan adalah mengacak-ngacak dan memecah-mecah lingkaran setan itu sendiri. Dimulai dengan membunuh Shotgun yang ternyata adalah orang di balik penembakan terhadap Jacob di malam pembebasannya. Karena tak disangka Shotgun iri terhadap Jacob yang tiba-tiba dekat dengan The Beast. Setelah itu, Jacob menyelesaikan tugas The Beast tentang menjual senjata itu. Tapi tidak seenak jidat The Beast, kawan. Di perjalanan, Jacob mengirimkan lokalisasi transaksi kepada polisi. Jacob yang tahu kepolisian akan datang dengan senapan serbu mereka hanya tiarap ketika terjadi tembak-tembakan di TKP. Semua teman-teman di lingkaran setan itu termasuk Herman Fernandez gugur di sana. Sampai sini, Jacob sangat mengetahui bahwa membantu kepolisian untuk mengungkap sindikat The Beast CS hanyalah omong kosong yang sangat membahayakan keluarganya. Oleh sebab itu, Jacob tidak membantu kepolisian. The deal walks with me, man. Have a nice trip. All right. Good luck in here. Dan kalian pasti tahu kan kemana Jacob dipenjara? Ya, bersama The Beast lagi. Karena itu penjara untuk orang terparah yang pernah ada. Rencana Jacob memang sangat luar biasa, di mana dia menyembunyikan sebuah silet yang dibungkus dengan wadah salep bisul di dalam lubang bool atau pantatnya. Sementara itu, The Beast yang sudah mengira-ngira bahwa Jacob lah yang berkhianat memanggil Jacob untuk menghadapnya. Di antara Robert si sipir penjara, dan pada saat bertemu dan mereka mengobrol kembali di depan warung kelontong Koaseng, The Beast kembali mengancam keselamatan keluarga Jacob. I gave you a gift, and you spit in my face. When your old lady and kid are lying in blood, and you get this lame away from me. Lalu, saat-saat menegangkan pun terjadi. Saat Robert akan mengembalikan Jacob, Jacob sudah siapkan siletnya dan dia berhasil mengunci Robert di penjara. Lalu Jacob membuka kurungan The Beast untuk menuntaskan semuanya dan bertarung sampai mati dengan The Beast. Okay. All right. That's why you let the Di cops in the butt. perkelahian yang terlihat kurang apik dan kalah keren oleh pertarungan MMA, The Beast pun berhasil digorok oleh silat kecil yang dibawa di bool Jacob. Dan Jacob pun sekarang menjadi satu-satunya yang berkuasa. Sedangkan Robert dipaksa tutup mulut dengan amplop gaji 3 kali lipat dari gaji yang dia dapat dari The Beast. Including the monthly deposits to your account. Jacob pun berhasil membuat keluarganya aman, walaupun dia sadar akan mendekam di penjara untuk selamanya. Tamat. Alhasil, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah simple dan mudah saja. Jangan masuk penjara.